menunggu suaminya berendam dan sama sekali tidak ada pergerakan dari suaminya. Malah tidur, gerutu Jasmine. Dia mendengar ponselnya berdering. Ponselku berdering lagi. Gumam Jasmine pelan dan melirik suaminya yang masih memejamkan matanya. Sepertinya dia tidur. Kalau aku ambil kuncinya, nanti kesentuh. Tapi ngapain juga aku di sini? Gumam Jasmine pelan seraya mendekati batap dan menggerakkan tangannya ke depan wajah Diki. Dia tidur. Gumam Jasmine pelan dan memasukkan tangannya ke dalam batap. Di dalam batap penuh dengan busa, sehingga tidak mudah baginya untuk mencari kunci itu. Dia mencari dari bagian kaki dan tidak sengaja menyentuh bulu kaki suaminya. Jasmine terus mencari di dekat kaki suaminya, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan kunci itu. Apa mungkin di pahatnya? Gumam Jasmine dan ingin meraba kunci tersebut. Tiba-tiba muncul ide di dalam benaknya. Diam-diam dia menarik tuas yang langsung mengeluarkan air dari dalam batang. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Dokter Diki seraya melihat air sudah sedikit. Jasmine langsung membalikkan badannya karena benda tumpul suaminya terlihat. "Serahkan kunci itu kepadaku," ucap Jasmine masih tetap membalikkan badannya. "Ambil sendiri," ucap Dokter Diki santai. "Bagaimana aku mau ngambil kalau kuncinya kamu letakkan di batang junior kamu?" gerutu Jasmine. "Kan tidak salah jika istri menyentuh punya suaminya." Dokter Diki berujar seperti itu agar Jasmine tahu dan sadar kalau dia telah menjadi seorang istri yang sah. "Tapi kenapa di situ?" rengek Jasmine. "Ambillah, aku tidak akan mengganggu kamu." "Enggak ah," Jasmine menolak. "Ya sudah, tunggu sampai 3 jam lagi." Mereka beradu siapa yang tahan menunggu selama 3 jam. Dokter Diki sebenarnya tidak tahan karena batap sudah kering dan tubuhnya setengah basah yang membuatnya menggigil. Kemarin ada istri kena azab karena tidak mau mengikuti perintah suaminya. Mendengar ucapan suaminya membuat bulu kuduk Jasmine berdiri. Dengan mata tertutup, dia jalan ke batap dan mulai meraba ke arah junior suaminya. Dokter Diki memegang tangan istrinya, mengarahkan istrinya agar mengambil kunci di benda tumpulnya. "Diki, tidak," ucap Jasmine dengan mata tertutup dan menahan tangannya agar tidak memegang junior suaminya. Tapi tenaga suaminya lebih kuat dari tenaganya. Jasmine menyentuh dan berteriak histeris seraya mengambil kunci. "Ah!" Jasmine teriak dan buru-buru membalikkan badannya mencari lubang kunci. Dokter Diki mengambil kesempatan itu dan langsung memojokkan tubuh istrinya. "Diki, kamu ngapain?" Jasmine bingung karena benda tumpul suaminya sudah berada di belakangnya. Diki menyentuh tubuh istrinya dengan sangat teliti. Dia ingin memberikan sentuhan itu menjadi pemikat untuk istrinya. Tangan jahilnya sudah masuk ke bagian daerah sensitif Jasmine. "Diki, jangan," ucap Jasmine seraya menahan tangan suaminya. Nafas suaminya terdengar cukup nyaring di telinganya. Dokter Diki mengecup leher istrinya dan dadanya, dan jari jemarinya bermain nakal yang membuat ada sensasi geli. Jasmine menolak tapi menginginkan lebih, dan akhirnya dia mengerang seraya menggigit leher suaminya. Dokter Diki mengambil kunci dari tangan istrinya. "Keluarlah, aku masih ada tugas di dalam kamar mandi."
Dia sengaja mengatakan seperti itu ke istrinya. Dia akan mengocok arisan sendiri, karena dia telah berjanji akan mengambil haknya jika istrinya yang meminta. Jasmine bingung. Tubuhnya didorong suaminya untuk keluar dari kamar mandi. Dia sepertinya sengaja membuatku seperti ini, gerutu Jasmine seraya menghentakkan kakinya. Dr. Dicky menuntaskan pekerjaannya di dalam kamar mandi. Apa dia tidak tertarik denganku? Gumam Jasmine seraya berkaca dan melihat tato kepemilikan di dadanya dan membayangkan sentuhan yang diberikan suaminya. Oh Tuhan, kenapa aku menginginkan lebih? Gumam Jasmine dan menoleh ke arah kamar mandi. Suaminya keluar dari kamar mandi dengan rambut yang basah. Dia langsung melewati istrinya tanpa mengatakan apapun. Jasmine masuk ke kamar mandi. Baiklah, apa kamu tidak tergoda melihatku? Gumam Jasmine. Dia tidak menutup rapat pintu kamar mandi, sengaja ingin memancing suaminya agar segera menerkamnya. Dia mandi di pancuran dengan tubuh polosnya, tapi tidak ada tanda-tanda seseorang masuk ke dalam kamar mandi. Karena terlalu lama menunggu, akhirnya Jasmine menyelesaikan mandinya. Dia keluar dari kamar mandi dan tidak menemukan suaminya di kamar. Dicky, kenapa sih? Giliran aku pengen lebih, dia malah tidak melakukannya, gerutu Jasmine. Tadi siang aku ketemu Vita, ucap Zira yang sedang menyusui anaknya. Vita, kapan kamu ketemu dengannya? Apa kamu mengingatnya? Tanya Ziko penasaran. Zira menggelengkan kepalanya. Aku ketemu dia di supermarket. Dia mengatakan tentang hubungannya. Zira ingin mengetahui siapa wanita yang bersamanya tadi siang. Pasti hubungannya sedang tidak harmonis. Zira mengangkat bahunya. Dia tidak bisa mengatakan apakah hubungan Vita baik-baik saja atau tidak. Siapa Vita? Tanya Zira. Vita itu... Ziko melihat reaksi istrinya. Mantan kamu? Tebak Zira langsung. Ziko diam dan tersenyum kikuk. Oh, mantan. Lalu siapa Viko? Tanya Zira balik. Suaminya, sahut Ziko singkat. Iya, maksudku, apa aku mengenalnya? Tanya Zira. Tidak. Iya, kamu mengenalnya. Dia tidak penting buat kamu. Ziko sengaja mengatakan seperti itu agar Viko dicoret dalam memori istrinya. Zira memicingkan matanya dan mencoba mengingat siapa Viko. Dia bisa mengambil kesimpulan dari ucapan suaminya kalau yang diucapkan Ziko kebalikan dari itu. Aku ingat, pasti dia saingan kamu, ucap Zira. Ziko tidak percaya dengan ucapan istrinya jika Viko bisa ada di dalam memori Zira. Kenapa kamu mengingatnya sedangkan aku tidak? Gerutu Ziko cemburu. Tentu aku mengingatmu. Kamu adalah ayah biologis dari si kembar, sahut Zira. Hanya ayah biologis? Apa tidak ada lagi yang kamu ingat dariku? Tanya Ziko. Zira mengangkat salah satu alisnya, mencoba mengingat siapa pria yang ada di hadapannya. Kamu Ziko yang dengan pesonanya untuk memikat semua para wanita, jelas Zira. Ziko menggelengkan kepalanya. Ingatan kamu memang belum sembuh. Aku tidak pernah memikat wanita dengan pesonaku. Tanpa aku pikat, semua wanita terpesona denganku. Salah satunya kamu terpikat dengan ubi kayuku, ucap Ziko membanggakan dirinya. Oh ya, hebat sekali ubi kayu kamu. Pingin rasanya aku buat keripik, ejek Zira. Ziko langsung menutup ubi kayunya. Ingatan kamu tambah parah. Gara-gara ubi kayu itu, si kembar ada. Ziko ingin istrinya mengingat semuanya karena waktu mereka tidak banyak. Dari tadi yang aku dengar hanya ubi kayu dan ubi kayu. Kamu hanya membanggakan ubi kayu, gerutu Zira. Terus aku harus membanggakan ketampananku gitu. Mana tertarik kamu? Ingat, ubi kayu ini kamu ciptakan sendiri. Apa kamu ingat? Tanya Ziko lagi.
Zira mengerutkan dahinya berpikir. Yang aku ingat sosis dan cabai, setelah itu tidak ada, sahut Zira. Apa? Sosis cabai? Kenapa tidak terong di sambal? Gerutu Ziko karena juniornya lebih kecil dari si